Baik, perkenalkan nama saya Cindy Oktavia Purba, kelas K621 ANR dengan NPM 10221294, Prodi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal HPP sesungguhnya dan dibebankan dan juga laba bersih penjualannya. Berikut soal UTS yang akan kita bahas. Keberhasilan penjualan produk yang dilakukan oleh PT Perisa Nusantara pada tahun 2010 adalah sebanyak 11.000 unit dengan harga jual produk senilai 5.000 per unit. Penjualan pada tahun 2010 ini menyebabkan adanya perubahan nilai persediaan sebesar 1.500.000 di awal periode, menjadi 500 unit di akhir periode. Selain itu, PT Perisa Nusantara juga mengeluarkan biaya administrasi penjualan per periode sebesar 4 juta. Selain biaya tersebut, PT Perisa Nusantara juga mengeluarkan biaya bahan baku per unit Rp25.000, biaya tenaga langsung per unit Rp70, BOP variabel per unit Rp25, BOP tetap 3 juta. Berdasarkan data di atas, berikan analisa Anda dari laporan laba rugi PT Perisa Nusantara mengenai A. Perbedaan laba bersih antara full costing dengan variable costing dengan metode harga pokok produksi menyeluruh. B. Perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode HPP dibebankan dengan mendasarkan pada kapasitas normal sebesar 10.000 unit. Sebelumnya, perusahaan menetapkan anggaran overhead variabel sebesar 1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar 2 juta. Kita disuruh menghitung dengan metode variabel dan full costing. A. HPP dengan metode HPP sesungguhnya. B. Laporan laba rugi dengan HPP sesungguhnya dan HPP dibebankan. Dari soal berikut diketahui bahwa penjualan sebesar 11.000 unit, produksi sebesar 10 unit, harga jual produk per unit sebesar Rp5.000, persediaan awal sebesar 1.500 unit, biaya administrasi penjualan sebesar Rp4 juta, biaya bahan baku per unit sebesar Rp25, biaya tenaga kerja sebesar Rp7, dan BOP variabel per unitnya Rp25. BOP letaknya sebesar Rp3 juta. Kapasitas normal 10 unit ada biaya anggaran overhead variabel sebesar Rp1.250.000 dan anggaran akan melihat tetap sebesar Rp2 juta. Berikutnya, dari keterangan yang sudah kita buat tadi, sekarang kita dapat masukkannya dalam tabel tarif harga pokok sesungguhnya. Bahan baku per unitnya harganya Rp25. Kemudian selanjutnya ada upah langsung sebesar Rp70. Lalu kemudian ada BOP variabel sebesar Rp25. Kemudian BOP tetapnya, karena ini metode variabel costing jadi tidak ada ya. Dan untuk totalnya kita tinggal mengalihkan Rp25 dengan produksi sebesar 10.000 unit menjadi Rp250.000. Rp70 dikalikan dengan 10.000 unit yaitu Rp700.000. Kemudian Rp25 dikali dengan 10.000 unit jadi Rp250.000. Kemudian untuk per unitnya kita total menjadi 120 unit dan jumlah totalnya menjadi 1.200.000. Kemudian untuk metode full costing, untuk biaya per unit, bahan baku upah dan BOP variabel sama. Yang pertama Rp25, lalu Rp70 dan Rp25. Jadi totalnya kita sama, Rp25 dikalikan dengan 10.000 unit, Rp250.000, Rp700.000, dan Rp250.000. Karena ini metode full costing, maka di sini ada metode tetap. Dan di sini BOP tetapnya sebesar 3 juta dibagi 10.000 unit, maka kita dapatkan per unitnya sebesar Rp300.
Kemudian totalnya dikalikan dengan 10.000 unit, maka hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita menjumlahkan kembali menjadi 420 unit dan 4.200.000 rupiah. Setelah kita sudah selesai membuat tabel tarif harga pokok sesungguhnya, kemudian selanjutnya kita dapat membuat tabel harga penjual HPP sesungguhnya. Yang pertama ada persediaan awal pada variabel costing. Nah, untuk persediaan awalnya ini kita dapat dari yang tadi ya, 1.500 unit dikali dengan unit pada tabel sebelumnya, yaitu 120 menjadi 180.000. Kemudian untuk biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Untuk biaya bahan baku ini itu didapat dari tabel yang sebelumnya, juga yaitu sebesar 250.000. Kemudian untuk biaya bahan tenaga kerja langsungnya sebesar 700.000. Kemudian untuk biaya overhead variabelnya juga sama, yaitu sebesar 250.000. Karena metode variabel costing, maka overhead tetapnya tidak punya biaya ya. Dan untuk berikutnya biaya produksi totalnya itu didapat dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah juga dengan biaya overhead variabel, sehingga mendapatkan hasil sebesar 1.200.000. Kemudian untuk barang siap jual kita mendapatkannya dari 180.000 persediaan awal ditambahkan dengan total biaya produksi dengan hasil yang didapatkan sebesar 1.380.000. Setelah itu untuk persediaan akhir produk jadi. Nah, persediaan akhir produk jadi ini didapatkan dari persediaan akhir sebesar 500 unit dikalikan dengan 120 untuk biaya variabel. Lalu kita dapatkan 60.000. Kemudian untuk mendapatkan harga pokok penjualan ini dihitung dari barang siap jual dikurangi dengan persediaan akhir produksi. Jadi kita mendapatkan sebesar 1.320.000. Jadi HPP untuk metode variabel costing didapatkan sebesar 1.320.000. Kemudian untuk metode full costing persediaan awal produknya kita dapatkan 630.000. Dari persediaan awalnya sebesar 1.500.000 unit, pada tabel sebelumnya yaitu Rp240, jadi Rp630.000. Kemudian untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead variabel nilainya sama dengan variabel costing, yaitu 250.000, 700.000, dan 250.000. Karena ini metode full costing, maka ada biaya overhead tetap, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya ini adalah total biaya produksi. Nah, total biaya produksi ini kita hanya tinggal menjumlahkan biaya-biaya yang ada pada produksi ini dengan total yang didapatkan sebesar 4.200.000. Kemudian untuk barang siap jual kita dapatkan dari persediaan awal ditambah dengan total biaya produksi, yaitu senilai 4.830.000. Selanjutnya untuk persediaan akhir produk itu didapat dari 500 dikali dengan 240, hasilnya menjadi 210.000. Nah, sehingga harga pokok penjualan yang kita dapatkan dari metode full costing yaitu sebesar 4.620.000. 4.620.000 ini didapatkan dari barang siap jual dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi. Di sini kita dapat menuliskan anggaran BOP variabel sama dengan 1.250.000, anggaran BOP tetap 2 juta,
Kapasitas normal 10.000 unit, persediaan akhir variabel costing 500 unit kali 220, persediaan akhir full costing 500 unit kali Rp420, biaya administrasi penjualan 4 juta rupiah, biaya produksi tetap 3 juta. Untuk laporan laba rugi sesungguhnya, setelah kita membuat tabel HPP sesungguhnya dan selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi untuk mengetahui laba bersih penjualan. Untuk mengetahui laba bersih penjualan, yang pertama itu ada penjualan. Nah, yang pertama itu ada penjualan. Nah, penjualan itu sebesar 55 juta, hasilnya itu dari 11.000 kali harga per unit itu 5.000. Kemudian ada harga pokok penjualan, yaitu sebesar 4.620 dari tabel yang sudah kita hitung sebelumnya. Dari tabel yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian ada harga pokok penjualnya itu sebesar 4.620.000 dari tabel yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian ada harga pokok sesungguhnya, yaitu dari harga pokok penjualan karena tidak ada harga yang lain selain harga pokok penjualan. Kemudian ada laba kotor koperasi sebesar 50.380.000, jadi yang didapatkan dari penjualan dikurangi harga pokok sesungguhnya. Setelah itu ada biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya ada total biaya periode, karena di sini hanya ada biaya administrasi penjualan, jadi total biaya periodenya sama ya, 4 juta. Jadi untuk laba bersih kita mendapatkan sebesar 46.380.000. 46.380.000 didapatkan dari laba kotor operasi. Dikurangi dengan total biaya periode, lalu selanjutnya untuk metode variabel costing penjualannya sama, 55 juta. Didapat dari 11.000 dikali dengan 5.000. Kemudian ada harga pokok penjualannya yaitu sebesar 1.320.000. 1.320.000 ini didapat dari tabel yang sebelumnya. Kemudian ada total biaya variabel. Nah, ini totalnya didapat dari harga pokok penjualan. Berikutnya untuk laba kontribusi yaitu sebesar 53.680.000. Penjualan sama dengan full costing yaitu sebesar 4 juta. Nah, lalu untuk variabel costing ini dia ada biaya produksi tetap yaitu 3 juta. Sehingga total biaya periodenya sebesar 7 juta rupiah. Untuk laba bersihnya didapat dari 46.680.000 rupiah. Laba bersih tersebut didapatkan dari 53.680.000 dikurangi dengan 7 juta. Tarif harga pokok dibebankan. Kemudian untuk menjawab soal berikutnya, yaitu pertama kita harus mencari laba bersih full costing dan variabel costing dengan metode HPP dibebankan. Dengan berdasarkan pada kapasitas formal,
sebesar 10.000 unit. Selanjutnya sebelumnya itu perusahaan mendapatkan anggaran overhead variabel sekitar 1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar 2 juta. Di sini kita sudah merincikan harganya. Anggaran BOP variabel sebesar 250.000, anggaran BOP tetap sebesar 2 juta, kapasitas normal sebanyak 10.000 unit, persediaan akhir pada variabel costing yaitu dihitung dari 500 unit dikali Rp220. Kemudian persediaan akhir untuk berposting yaitu 500 unit dikali dengan Rp420. Kemudian untuk biaya administrasi penjualan yaitu Rp4 juta dan biaya produksi tetap sebesar Rp3 juta. Nah, ini kita membuat harga pokok penjualan dibebankan untuk menghitung biaya per unit. Untuk biaya overhead variabel dan overhead lengkap yaitu anggaran BOP variabel dibagi dengan kapasitas normal, jadinya sebesar 125 per unit, dihitung dari 1.250.000 dibagi dengan 10.000 unit. Kemudian untuk BOP tetap dibagi dengan kapasitas normal yaitu 2 juta dibagi dengan 10.000 unit, jadi menghasilkan Rp200 per unit. Untuk laporan harga pokok penjualan dibebankan, yang pertama kita masukkan dulu harga per unit untuk bahan baku. Upah langsung, ini bahan baku dan upah langsung nilainya sama dengan tabel yang sebelumnya 25 dan 70. Kemudian untuk overhead variabelnya kita ambil dari yang barusan kita hitung yaitu Rp125 untuk overhead, artinya karena ini variabel costing jadi tidak masuk ke dalam variabel. Kemudian untuk bahan baku sebesar 10.000 unit yaitu hasilnya Rp250.000. Kemudian untuk upah langsung ada Rp70 dikalikan dengan 10.000 unit jadi 700.000. Selanjutnya untuk overhead variabel sama dikalikan dengan produk ini yaitu 10.000 unit menjadi 1.250.000. Kemudian untuk metode full costing, bahan baku dan upah langsung pun nilainya sama 25 dan 70, juga dikalikan dengan 10.000 unit menjadi 250.000 dan 700.000. Untuk overhead variabel juga sama 125 dikalikan dengan 10.000 unit hasilnya menjadi 1.250.000. Kemudian pada full costing ada overhead tetap sebesar Rp200 dan juga dikalikan dengan 10.000 unit hasilnya sama dengan 2 juta. Kemudian semuanya kita jumlahkan untuk variabel costing per unit jumlahnya 220, kemudian untuk totalnya 2.200.000. Untuk full costing per unitnya jumlahnya Rp420, kemudian totalnya sebesar 4.200.000. Nah, setelah kita membuat tabel sebelumnya, kita dapat membuat tabel laporan harga pokok penjualan dibebankan. Untuk elemen biayanya, persediaan awal produk jadi ini dihitung dengan rumus 1.500 dikali 220 pada tabel laporan harga pokok penjualan untuk variabel yaitu sebesar Rp330.000. Kemudian untuk bahan baku dan kemudian untuk biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel serta ada
overhead tetap untuk full costing. Angka ini diambil dari tabel sebelumnya ya, yaitu 250.000. 700.000 ini yang sudah kita hitung, dan 1.250.000 untuk di metode variable costing. Kemudian untuk total biaya produksinya, kita jumlahkan semua biaya produksi yang sudah kita buat menghasilkan 2.200.000. Nah, untuk barang siap jualnya dihitung dari persediaan awal produk. Jadi ditambah dengan total biaya produksi. Jadi 330.000 ditambah dengan 2.200.000, jadi barang siap jualnya yaitu sebesar 2.530.000. Lalu untuk persediaan akhir produk jadi ini dihitung dari kan persediaan akhirnya itu 500 unit. Nah, dikalikan dengan tabel sebelumnya. Untuk variabel 220 menghasilkan 110.000. Lalu yang terakhir untuk harga pokok penjualan yaitu sebesar 2.420.000. Itu didapatkan dari 2.530.000 dikurangi dengan 110.000. Lalu berikutnya untuk metode full costing, persediaan awal produk jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu didapat dari 1.500 unit dikalikan dengan 420 dari tabel sebelumnya. Lalu untuk biaya bahan baku tenaga langsung sama dengan variable costing, yaitu 250.000 dan 700.000. Untuk overhead variabel sebesar 1.250.000. Lalu untuk overhead tetap sebesar 2 juta rupiah. Kemudian total biaya produksi didapat dari hasil jumlah perhitungan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead lengkap. Jadi 4.200.000. Kemudian untuk barang siap jual, kita tambahkan persediaan awal ditambah dengan biaya produksi, yaitu 630.000 ditambah 4.200.000 menjadi 4.830.000. Dikalikan, kemudian untuk persediaan akhir produk jadi yaitu 500 unit dikalikan dengan 420. Nah, 420 ini didapatkan dari tabel sebelumnya pada metode full costing dan menghasilkan nilai sebesar 4.620.000. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membuat laporan laba rugi untuk metode dibebankan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas untuk metode variabel full costing. Untuk penjualan sebesar 55 juta itu didapatkan dari penjualan sebesar 11.000 unit dengan harga persatuan yaitu 5.000. Selanjutnya untuk harga pokok penjualan sebesar 4.420.000 itu didapatkan dari tabel yang tadi, yang sebelumnya kita sudah cari tahu harga pokok penjualannya. Lalu untuk total biaya variabel itu sebesar 2.420.000 dari harga pokok penjualan karena tidak ada biaya lain selain harga pokok penjualan, dan setelah itu ada laba kontribusi. Nah, laba kontribusi ini didapatkan dengan hasil 52.580.000. Kemudian untuk biaya operasi di sini ada biaya administrasi penjualan sebesar 4 juta, lalu kemudian ada biaya produksi tetap sebesar 3 juta. Kenapa biaya produksi ini tetap masuk ke dalam variabel costing? Itu karena pada tabel HPP sebelumnya biaya produksi tetap ini sudah dibebankan pada metode full costing. Jadi ketika pada laba rugi, biaya produksi tetap akan dimasukkan
pada variabel costing. Selanjutnya untuk biaya produksi itu tinggal kita tambah antara biaya administrasi penjualannya ditambah dengan biaya produksi. Tetap didapatkan hasil 7 juta rupiah. Kemudian untuk laba bersihnya kita dapatkan sebesar 45.580.000. Kita dapatkan sebesar 45.580.000. Itu didapatkan dari 52.500.000 pada laba kontribusi dikurangi dengan total biaya periode sebesar 7 juta. Kemudian untuk metode full costing untuk penjualannya sama, 55 juta didapatkan dari penjualan sebanyak 11.000 unit dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 5.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan sebesar 4.620.000. Nah, 4.620.000 ini didapat dari tabel sebelumnya yang sudah kita hitung HPP-nya. Lalu untuk full costing terdapat overhead kurang dibebankan sebanyak 1 juta itu. Sebanyak 1 juta. Itu dari overhead tetap dikurangi dengan overhead tetap yang sudah ditentukan oleh pabrik yaitu 3 juta. Dikurangi dengan 2 juta dengan yaitu hasilnya 1 juta. Kemudian untuk harga pokok sesungguhnya didapatkan dari harga pokok penjualan ditambah overhead dikurang dengan dibebankan yaitu 4.260.000 ditambah 1 juta sama dengan 5.620.000. Kemudian pada full costing ada laba kotor koperasi. Nah, laba kotor koperasi ini didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok sesungguhnya 55 juta dikurangi dengan 5.620.000. Itu hasilnya sama dengan 49.380 juta. Kemudian untuk biaya operasi pada full costing hanya ada biaya administrasi penjualan. Jadi total biaya periodenya juga sama yaitu 4 juta rupiah. Kemudian kita mendapatkan laba rugi untuk metode full costing sebesar 45.380.000. Itu didapatkan dari 40.380.000 pada laba kotor operasi dikurangi dengan total biaya periode sebesar 4 juta. Nah, begitu. Sekian pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.